Oke, gini, udah pertemuan ke-6 nih. Saya bukan punya apa, punya cara terbaru ya. Saya mikir-mikir, misal nih langsung saya ngoding di depan kalian. Eh, Materi yang sama dengan kelas 4. Nah, eh, jadi saya kayak ngulang ngodingnya itu. Agak membosankan juga sih ngoding yang serupa ya. Jadi gini, kita setiap pertemuan bahas apa yang sudah kalian pelajari di belakang. Bisa kayak kemarin kalian pelajari yang CSS 2. Udah siap ngoding, sudah apa semua. Nah, nanti kita bahas di pertemuan ke depan. Oke? Nah, mungkin kemungkinan saya sudah membuat videonya malam atau besoknya atau malam nanti gitu. Dan besok saya upload YouTube-nya gitu. Tergantung mood sih ya. Nanti saya buat YouTube-nya apa? Video yang terbaru yang CSS 3 lah ini kan. Sekarang ini saya buat seperti itu. Nanti saya padukan dengan video sekarang ini. Nanti video ini untuk pertemuan 6 kan. Nah, di akhirnya nanti ada pembahasan CSS 3-nya gitu. Nah, kalian pelajari CSS 3 itu. Jadi saya nggak ngulang lagi nih ngodingnya eh, 2 kali. Jadi saya ngoding di sini dan saya ngoding lagi siangnya itu. Ya, kayak bilang si Imam, kalau kalau malam apa siang-siang tuh bikin ngantuk ya. Jadi terserah kalian kapan mau ngodingnya itu. Kalau saya sih sukanya malam. Saya biasanya eh, ya malam sih. Biasanya kayak kelelawar. Kebanyakan sih kalau programmer ya tengah-tengah malam kerjanya. Lebih asik. Nah, sepatu satu sekali. Oke ya. Ini untuk CSS 2 kemarin kan ada saya suruh ngoding tuh. Sudah ada beberapa yang tunggu ya, saya share aja. Tunggu. Situ ada, oh di kamar coba lihat. Mm-mm. Nah, ini ada beberapa yang tugas 3. Kalian kelas 3. Nah, kelas 3 sudah banyak yang udah buat sekitar berapa nih? 26. Oke. 26 orang dan ada yang beberapa masuk baru nih. Nah, ini kayak si Rahayu, Mutia Rahayu kelas 3 baru 76 ini kelas 3 juga. Nah, tuan. Ada di kamar coba lihat. Ada. Nah, ini 92 kelas 4. Nah, kenapa saya suruh buat kayak ada 0303 gitu. Jadi saya bisa rekap. Seandainya ada nih Syaibuddin nih misalnya ataupun si Alfa Rojaku nih. Saya nggak tahu nih siapa dia nih. Ini karena saya ada simpan kontak kalian, ada semuanya. Jadi saya seandainya ada dosen yang pengganti saya misalnya itu, saya kasih limpahkan ke dia. Jadi bosan lah saya baca nih. Saya kasihlah nilainya di terus itu. Ini aja nggak ikut peraturan. Katanya misalnya gitu. Tapi kalau saya kan uh, basicnya itu programmer ya. Jadi saya teliti satu baris itu ya. Jadi saya ini langsung saya rubahin ke sini. Kadang-kadang mungkin saya keliru atau mungkin apa namanya silap ya, biasanya gitu. Jadi ya ini jadi coba lihat satu-satu apa nama kalian ada masuk ke sini atau nggak ada itu. Kalau nggak ada ya udah coba di ini di apa di komen itu atau dibilang nanti ada nggak namanya itu. Ada yang tiga kali ini keren. Nah,
Oke. Ada yang udah mengirim tapi nggak masuk itu. Nah, jadi saya suruh buat subjek itulah itu. Jadi pertemuan 5 jadi sama semua. Nah, jadi seragam itu. Ini kan ada yang nggak seragam ataupun tugas codingan ini kan nggak ini. Jadi buat aja di pertemuan 5 langsung dengan bawahnya ataupun dengan langsung nama seperti itu subjeknya. Nah, oke. Ini udah 2 tugas kita ya. Jadi target kawan-kawan dosen-dosen yang lain itu targetnya tuh tugas dibanyakin ya kata mereka. Tapi saya mau kasih tugas apa itu, jadi makanya saya bingung. Makanya direkap aja. Dan saya baca tuh agak-agak mirip-mirip gimana gitu ya tugasnya itunya rekapannya ada beberapa yang mirip. Coba dirubah lah kata-katanya itu. Misalnya kayak dengan akan rubah gitu. Misalnya janganlah nampak kalian IT-nya copy paste gitu. Ya, ini karena saya ya saya dosennya itu jadi saya nggak terlalu permasalahkan. Yang penting kalian bisa ngoding, bisa ngodingnya aja lah itu. Saya lebih suka si mahasiswa yang lebih aktif. Banyak yang komen-komen dia bingung masalah programnya, bingung dengan itu. Saya suka seperti itu. Bingung kok bisa kayak ini, kok bisa gitu. Jadi dia masih nalar ya, masih menggunakan nalar, tapi dia mempelajari skrip saya itu gitu. Saya lebih suka seperti itu. Oke, ada pertanyaan masalah CSS 2-nya. Kemarin saya udah kasih skrip. Ini sudah ada ininya. Nanti saya uji coba apa gimana? Itu yang kayak ditanya sama si siapa kemarin? Yang tentang tepiin ke kanan lagi yang loginnya Pak, kelas login. Siapa tuh kemarin? Apis. Kemarin Apis. Oh, cobalah itu, coba tes uji coba. Atau saya uji coba nih, uji coba testing ya. Nah, coba Pak testing. Pakai properti text aligen Pak. Ini ya. Ini kan kalau kita pelajari di sini, skripnya di header kan. Di header ini kita main di sini aja nih. Nah, sini ada container. Nah, dia ada right, ada left kan. Nah, klik aja di sini. Nah, di sini dia ada ini float rec. Nah, dia ada transisi. Tunggu kita perbaiki. Login. Nah, sini ada padding left namanya. Atau tunggu sebentar ya, saya telaah dulu nih. Berarti dia di dalam ini berarti di dalam body. Berarti nggak mau dia. Berarti bukan itu. Kayaknya saya belum juga ketemu juga nih.
Nanti saya cari juga nih informasi ini. Saya lupa ingat juga nih. HTML. Oh ya, ini kan ada 117. Mana tadi ya? Kemarin saya lihat. Tunggu ya. Gini. Kayaknya dia bermasalah di sini nih. Oh, kita lihat headingnya. Nih. Stylenya. Nah, ini di kontainer ini. Ini kalau mau buat ya buat 100%. Coba tes. 100% saving. Nah, gitu. Ada nggak sih maksudnya? Oh, Jadi mainnya di sini. Jadi kalau seandainya saya simpan ini, nah jadi laptop saya ini kan besarnya kan 130-an itu misalnya. Seandainya kalau laptop saya itu kecil 90 itu, jadi dia agak memanjang itu. Jadi kayak intinya saya buat ini kayak 2000 lah, 2000. Nanti dia otomatis memanjang sana. Jadi saya pakai Giri itu. Nah, untuk pembahasan ini uh, kita nggak bahas di sini, tapi ada CS3 nanti. CSS3 di sini. Nah, ini kan weight yang tadi 1170. Kita rubah jadi 100% itu. Nah, karena nanti dia ada permainan besar kecilnya itu. Seandainya nih ya, kita buat 100%. Contoh satu aja. Bukan 100 px ya, salah mungkin itu. Nah, gini, ada beberapa yang keliru di sini saya lihat. Dia ada px sama persen ini, gitu. Di situ ada beberapa yang keliru. Nah, di sini. Seandainya nih, saya keluar ya, saya kecilin. Nah, jadi ininya nih jalan, apa namanya, pas 100%. Kalau kita lihat inspect elemen, gimana? Saya lupa. Di kontainer. Nah, di sini. Oh, nggak kelihatan ya. Pakai apa ya? Kemarin saya lihat. Ini besar di tengah-tengah nih. Dia berubah-ubah dia. Nanti kalau besar ini berapa? 93 itu. 50 itu. Dan yang besarin 127 itu. Kayak gini-gini aja sih mana. Nah, kalau pakai Mozilla kayaknya ada jalan dia. Udah seperti itu. Sengaja saya buat ini agak ya biar ada permasalahan ya. Saya lebih suka cari masalah daripada ini. Udah jadi apaan sih itu. Oke, ada pertanyaan lain? Coba pertanyaan Afisiana Hasibuan. Mungkin Chandra ada mau bertanya, ada malu tuh. Pak, coba lihat skrip yang bagian kelas header left, Pak. Header left. Ya kan, Pak, kan logonya nggak penuh, Pak. Logo atasnya tuh nggak hitam kayak punya Bapak. Header. Nih, float. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Gimana sih? Ini kelihatan. Header left. Maunya apa nih? Header ini. Oh, ini yang kalian maksud ini yang apa sih namanya? Lupa saya. Aduh, apa sih namanya? Ini background colornya RGBA. Coba diperhatiin RGBA-nya. Di header. Header left.
Di header to header ini. Ini ada Nampak, Pak. Nggak nampak. Nggak saya screen lah. Nah, Waduh, sorry. RGBA Pak kan? RGBA kan? Ini kemana sih? Oke. Ini screen. Ini, kelihatan? Ini. Kelihatan? Nggak ada header tok Pak. Header to ini. Nah, ini. Header to-nya dia jangan RGB, tapi RGBA tuh. Kan di sini kan ada penjelasan. 34, 49, 52, 0,9. Bentar Pak, dicek dulu Pak. 34, 49, 52, 0. Oh enggak, ini aja. Imam yang ini. Share aja. Imam yang share. Ada yang namanya self closing tag, artinya tidak memiliki penutup. Jika kalian coba di share. Bentar Pak. Aduh. Oke. Nah, betul tuh. RGBA. Lagi propertinya satu lagi Pak. Dua lagi tadi. Dua lagi maksudnya itu RGBA ada top di atas, di bawahnya top, di bawah fixed. Enter aja. Topnya 0. Nol. Habis PX itu Pak. nggak usah 0 to aja. Titik koma. Habis itu Z index-nya dia paling atas nanti jadinya. Z index itu tutorial paling terakhir nomor 17. Itu 10 aja. Width-nya 100%. Width. 100 PX 100%. 100%. PX. Udah. Enggak. Itu 1001 malam tuh. Itu ya Pak hacknya? Yes. Nggak usah. Hacknya tetap 65 PX. Jadi kalau PX itu kita ngukur pikselnya. Tapi kalau 100%, walaupun dia kecil layarnya itu tetap 100%. Nggak difixkan gitu. Jadi perbedaan persen sama PX. Sebenarnya itu bisa kalian buat di rangkuman tuh. Oke, coba jalanin tuh localhost-nya. Header right-nya 05 kayaknya. Header right. Oh, udah 03 betul. Nggak kelihatan? Kelihatan. Share itu aja laptopnya. Oh, banyak rahasia nggak bisa di ini. Kan ini kelihatan tuh. Nah, itunya loginnya itu yang 111 1170 itu coba rubah di kontainer, rubah jadi 100% aja. Ini kan letaknya kecil. Kan ada kelihatan tuh. Diubah jadi berapa, Pak? 100% aja. Yang 1170 PX di kontainer itu baris ke berapa tuh? 10 ya? Atau 11? Paling atas biasanya. Width-nya. Lebarnya. Di width ya, Pak? Width-nya rubah 100%. Jangan PX ya. Ya, Pak. Coba si Imam. Ini kan punya si Imam nih. Iya Pak. Coba rubah.
Di mananya Pak? Yang style CSS. Di bagian kelas mana? Kontainer yang 1170 px kontainer di baris 10. Ini nampak Pak? Hah? Nampak kan nih? Lagi buka Sublime? Nggak ada. Supply nggak usah. Nggak usah nampak supply nah. Oh, Ganti aja 100%. Persen aja jangan Wid. px. Tweetnya. Ya. Udah tuh Pak? Nah, udah simpan. Refresh di sini yang di Chrome. Kita cuma buat detailnya belajar. Detailnya ini di Enggak. Udah refresh. Udah. Ya, Bocil. 100% udah. udah Pak. Itu kontainer loh. Oh. Biasakan setelah Coba ini teman ketik ini teman-teman share. Ini kan? Tweetnya kan? Ya. Udah betul. teman buka lagi. Emang udah 100. Udah betul lah. Coba refresh lagi. Mungkin Untuk mengisinya. itunya. Teman-teman biasakan setelah klik ini, setelah teman-teman ketik ini, teman-teman klik yang ini saja supaya keluar Pak, ini. bibitnya tuh emang persen. Hah? Bibitnya persen, tapi itu PX. Ya, kemarin kan tempat saya kan 1170 px. Mungkin ada yang ini laptopnya besar atau laptopnya kecil kan agak nggak jalan dia. Teman-teman tinggal letakkan filternya, belajar, DML. Teman-teman cek, teman-teman lihat semua. Ya, coba tes jalan. Gak ada hasil Pak? Nggak, coba Control F5 tekan. Kontrol. Control F5, F5. refresh. Refresh. Kan biasa refresh kan F5. Oh, nggak jalan nggak? Lama dah. Dia kalau pakai kontrol itu menghapus ulang ininya, cacunya. Ini masih ada. Coba dirubah tuh. Width-nya tuh 100% ganti 1000 px saja, 1000 px. Kecil nggak dia? 1000 px tambah 0 tambah px. Nah, gitu. Sebenarnya kalian ada yang apa namanya tuh? Max CDN Bootstrap kemarin. Itu di-download aja sebenarnya. Simpan di mana itu? Di folder CSS atau apa kan? Udah, itu sebenarnya bisa kalian pakai itu sebenarnya. Nggak perlu online. Ya Pak, ambil air. Oke. Tahu? Tuh. Berubah dia Pak jadi kecil Pak. Berarti ya itu tergantung dia. Kalau mau dibuat 100%, kalau digeser-geserin itunya lebih enak kita kan. Nah, itu nanti kita main di CSS 3. Nah, ini kan punya si Imam kan udah kecil dah. Mungkin dia 100%-nya itu nggak kelihatan mungkin. Nah, gitu. Maksudnya intinya seperti ini, ya.
Nanti kita main di CSS 3 aja. Nanti saya buat videonya, saya jelasin. Gini jadinya, Mam. Ya, biar I think udah ngerti lah maksudnya kemana ya. Oke. Ada yang lain? Kenapa nggak rata kiri kanan, Pak? Itu karena 1000 px. Oh, Dia kan di center tuh. Di centerin, di headernya kan ada center kayaknya. Oh, position fixed di iya sih. Dia di auto, margin left auto, margin right auto. Jadi kiri kanan itu auto aja. Dia intinya kayak di center itu. Udah, ada pertanyaan lain? belum stop, Pak ya? Stop aja. Oke. Udah rame nih. Saya SS dulu sedikit ya. Coba lihat itu. Saya SS aja bentar. Oke, ada pertanyaan lain? Siapa nih? Saya Batul. Fitri. Ada? Rama Sapitri? Iya, Pak. Yang ada laptop nih, cobalah. Bapak, itu kan ada yang kota yang ini tulisan daftar dengan Twitter sama daftar dengan Facebook tuh. Itu bisa diubah. Daftarnya maksudnya? Kan ada kotaknya tuh, Pak. Coba di SS lah. Kamu pakai AP, Pak? Oh, apa ya? Yang mana tuh? Tunggu ya, coba saya ini ya, SS. Yang mana tuh? Ini? Bukan yang itu yang kayak punya si Imam tadi kan itu kecil tuh kotaknya, Pak. Itu Kecil. Coba Bapak lihat yang kayak punya Imam tadi. Bisa dikecilin. Enggak bisa diubah, digedein gitu. Bisa. Di sini kalau kita langsung di itu ya, di programnya di BTN nih, di sini BTN. Ini BTN ini, di sini ada BTN. Padding dirubah-rubah aja nih. Paddingnya kita turunin. Gitu. Headingnya gini ya. Jadi kan ngerti kan? Jadi kalau saya geser-geser ini bisa berubah ya. Gitu. Kalau mau besarin gitu. Buat pedingan from siswa Ada. gunakan, Ngerti kan? kita start. Bisa dimainin di Chrome-nya dulu. Jadi, saya maunya seperti ini gitu. Seperti ini tampilannya Ya, Pak. ketika Makasih, Pak. Sama. Kalau si Mam kan kecilin dia tuh, misalnya 5 buatnya kan. Kecilin lagi gitu. Nah, jadi di sini bisa kita rubah-rubah juga nanti nih, Facebook ini ganti Instagram. Ini kan Instagram. Udah kalau di set ya, jadi berubah jadi gambar Instagram itu. kita buat filenya dengan nama from siswa. Ada pertanyaan lain? Imam. Ya orang CS. Oke. Nanti di akhir video ini Kalau yang error itu yang nggak bisa dibuka dari Chrome. Coba jalankan. Jadi
Pakai HP soalnya, Pak. Oh, pakai HP ya? Dia di bawah body dan Sini biar saya share screen. Halo? Apa? Kan dia pakai HP, Pak. Maksudnya kirim aja ke saya gitu biar saya share screen. Kirim ke HP, maksudnya yang error. Apanya error? Yang error kayaknya examnya nggak bisa buka ya? Dari Bisa buka form itu. exam. Ya, Jadi filenya examnya nggak bisa kira buka. filenya error. Itu ya kalau nggak bisa exam, Mic Bapak kemut, Pak. oh ya sorry. Nah seandainya nih, ini kan kelas ini kan saya pakai localhost nih. Kalian kan kebanyakan pakai ini, jadi 2 kali gini. Nah, jadi ada beberapa komponen yang nggak jalan itu, kayak ini misal gitu. Ini kan link ini beda sama ini, kan gitu. Kenapa nggak bisa dia? Nah ini ada beberapa yang kita bilang error. Nah di sini dirubah nih. Ini kenapa saya buat garis miring ini? Ini apa namanya? Dia sebenarnya membuat ini HTTP gini. Dia bisa aja HTTP, bisa aja HTTPS gitu. Kita kan nggak tahu nih programnya nih, website ini bisa sewaktu-waktu berubah jadi HTTPS atau HTTP biasa. Nah, kita gunakan HTTPS saja gini, save ini. Nah, kalau kita refresh, baru jalan dia gitu. Nah, ini salah satu yang nggak bisa jalan, yang saya ajarkan itu. Salah satu. Kenapa saya bilang gitu? Makanya saya suruh pakai exam, dari awal pakai exam, lebih seragam misalnya itu. Tapi ada juga yang menggunakan cara seperti ini. Saya nggak permasalahkan sebenarnya, tapi biar seragam ke kitanya aja gitu. Kalau satu lagi saya menggunakan Laragon namanya, Laragon. Tapi kalau mau pakai ini bisa pakai Laragon. Saya lebih simple, lebih enak ya. Jadi kalau mau itu download aja yang fullnya, download Laragon full. Udah nanti intinya, nah, jadi Laragon seperti ini. Install kayak biasa, tapi dia nggak ada permasalahan apa-apa dan nanti. Nah di sini kita bisa rubah-rubah. Oh, itu nggak kelihatan ya. Oh, tunggu ya, saya share screen sebelah sini aja, layar satu lagi. Nah ini saya punya ini Laragonnya yang hasil tadi ini. Nah, ini saya klik kanan kan. Nah sini ada PHP-nya versi berapa. Kita bisa tentuin PHP-nya berapa, PHP 7, PHP 5. Kalian sekarang pakai PHP 5. Nah, jadi saya startkan PHP 7 bisa itu. Jadi otomatis dia akan berubah jadi PHP 7. Tunggu ya.
Oke, itu pakai ini aja ya, menggunakan ya. Bisa pakai MariaDB, mau pakai versi MySQL bisa pakai MariaDB 10. Jadi bisa kita setting itu. Nah, seandainya pakai MariaDB udah jalan MariaDB. Jadi kita starting aja. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja. Nanti saya sambungin dengan video CSS3 ya. CSS3 saya sambungin dengan video ini. Nanti kita bahas di hari Jumat. Atau tunggu perintah saya aja di grup nanti, atau saya suruh rangkum. Karena CSS3 nggak terlalu rumit, cuman main di CSS saja, nanti cuma tambah-tambah sedikit di indeksnya. Nanti saya share program saya ini yang CSS2. Jadi kita lanjutin ke ini aja. Berarti ini tugas saya tutup semua, udah nggak saya terima. Yang mau itu berarti udah tutup sampai sini. Kalau ada yang baru nanti tergantung, karena kan itu kan program udah saya share ya, yang terakhir nih. Oke. Ya udah, ada nggak pertanyaan? Mungkin nanti malam saya record itunya, CSS3-nya. Mungkin tengah malam atau jam berapa. Saya mau nanya, Pak. Saya share. Gimana? Yang background login putihnya tuh kok ke bawah ada, Pak? Coba share. Lagi pakai HP soalnya, Pak. Oh, background putih mana nih? Yang di tulisan login. Login. Oh, ini. Ya, Pak. Punya kami ke bawah deh, Pak. Ke bawah. Ini kan ada dimainin di header hack-nya aja nih. Kayak gini, Pak. Saya tutup. Bentar. Mana? Ke bawah. Oh, full mungkin, Pak. Coba lihat itunya, CSS-nya. Mana, Pak? Kan di header-nya tuh, header right-nya. Di header right, di kelas header right. Ini. Nggak kelihatan ini ya, Afi, apa nih? Kalau nggak gini aja, nanti saya share aja itunya, script saya, nanti coba bandingin apa yang kurang ada ya. Nanti saya share aja itunya, ya. Iya, Pak. Nggak kelihatan pakai ini. Oke, nggak ada pertanyaan lain, saya tutup aja. Mungkin si Apis di header rag-nya lupa ditaruh hover nggak, Pak? Mungkin. Dia kan. Coba cek, Pis. Dia nih mainnya di sini sebenarnya tuh. Nah, di sini dia cuman di sini aja nih, di body di hack nih. Jadi mainnya di
di hack pertama kita cek di header. Nah di headernya ini dia punya hacknya 65 yang ini hitam ini, widthnya 100%. Saya lebar di sini. Itu backgroundnya pakai ini background nggak terlalu ini, cuma ubah position fixednya, topnya udah. Terus main di container kan default kontainernya semua ini kita pakai padding. Seandainya ini error berarti semuanya error yang ada kontainernya. Nah di sini kontainer Pak, position fixed itu maksudnya gimana tuh Pak? fixed mana tadi? Fix itu yang terakhir. Nah, seandainya nih saya matiin mana ya? Mana tadi ya? Tunggu, saya lupa. Oh. Nah ini position fixed ini saya matiin nih. Nah ini nih di atas ini dia nggak bergerak. Dia bergerak jadinya. Aduh, tunggu saya. Nah ini kalau saya geser ke bawah, jadi bergerak nih si progress nih sama si login nih. Gitu. Jadi seandainya saya fix ya, jadi fix dibantu dengan si top ini. Udah. Jadi kalau saya refresh lagi, dia fix, jadi nggak bergerak tuh. Itu kayaknya di pertemuan contoh ke-17 kayaknya. Habis itu kalau si Z index ini saya matiin. Nah, jadi ada gambar ini. Ya ini ke bawah nih kan. Nah, kalau seandainya saya nggak buat itu, dia nanti di atas. Ini di atas dia si headingnya. Kan ada saya itu videoin. Jadi ini si fixed sama si top ini sama dia itunya. Apa? Nah gitu. Jadi enggak itu juga sih sebenarnya. Cuman ya untuk di atasin aja itu. Topnya paling atas itu, fixednya tuh. Ini saya buat 10 lah ya. Oh nggak kelihatan nggak? Paling atas lah pokoknya intinya. Udah, itu aja. Ada yang lain? Nggak ada, makasih Pak ya. Oke. Si Dima nanti aja kalau mau ini pakai Laragon aja kalau nggak examnya. Atau mau di uninstall itunya, uninstall exam, itu jalankan lagi installnya. Biasanya ada tuh nanti kayak pop up gitu. Minta allow akses gitu ya. Saya lupa jelasin juga kemarin. Oke. Belum, tunggu ya. Oke lah ya. Oke lah, kita tutup aja. Nanti kalau ada masalah apa-apa di grup aja. Kalau bertanya-bertanya ya. Di grup, jangan di chat pribadi ini aja. Soalnya kita biar sama-sama tahu di mana ada permasalahan itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sama errornya tapi nggak berani tanya itu. Oke lah ya, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan video terbaru yang mengenai CSS 3 yang kemarin lanjutan dari CSS 2. Nah, file yang sudah saya kasih itu ada yang CSS 2 yang sudah dalam zip,
itu digunakan saja, ataupun kalian menggunakan hasil buatan kalian sendiri. Nah, di sini yang belum menggunakan itu download punya saya aja ya, tidak masalah. Oke. CSS 3 ini sangat berkaitan dengan CSS 2 ya. Jadi kita mainnya nanti di style CSS-nya saja, dan ada penambahan sedikit di indeksnya. Oke. Ini kita masuk ke materi desain web responsif. Dapat mengadaptasikan halaman web Anda ke semua perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Dalam pelajaran ini kita akan menerapkan desain web responsif pada halaman web yang kita kembangkan dalam pelajaran sebelumnya. Oke, yang saya bilangkan tadi. Nah, ini adalah desain web responsifnya. Karena width itu lebar. Yang ditetapkan kemarin kan 1170 px ya. Jadi halaman web kita akan menjadi kebesaran untuk perangkat dengan layar yang lebih kecil gitu. Dengan menerapkan desain web responsif ini, kita dapat mengoptimalkan layout halaman web yang sesuai dengan ukuran layar kita. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita akan menggunakan media queries ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang media queries namanya. Oke, properties CSS ini properties ya. Sama kayak tag, header, tag A gitu ya, itu sama tuh. Properties ini untuk mengotomatiskan pengadaptasian halaman web sesuai dengan ukuran perangkat. Seperti contoh ya, ini ukurannya akan disesuaikan. Oke, di sini ya, ada contoh sintaknya. Kita menggunakan add media gitu, berapa max width ya. Jadi dengan menggunakan kondisinya apa, ada yang saya katakan dalam kurung kerawal ini. Di sini tempat dia bekerja, apa yang harus dikerjakan, yang harus dipenuhinya itu apa nanti kan. Oke. Nah, di dalam media queries ini dia ada dua tipe ya, max width dan min width. Nah, dia ada maksimalnya berapa, minnya berapa. Jadi bisa kita tentukan di sini max width-nya berapa ataupun min width-nya berapa itu. Oke, di sini ya. Bisa kita lihat aja, pelajari. Oke, jadi disesuaikan nanti ukurannya. Di sini ukurannya max width-nya berwarna biru ya. Pas ketika digeser nanti otomatis akan berubah jadi merah awalnya gitu. Nanti kita coba. Oke, kita menggunakan breakpoint. Nah, breakpoint ini nilai yang ditetapkan untuk max width atau min width disebut dengan breakpoint. Breakpoint maksudnya titik penentu. Kita akan menggunakan 670 px sebagai breakpoint untuk smartphone dan 1000 px untuk tablet. Oke. Nanti kita buat ini. Kita ikuti aja tutorialnya di sini. Oke, kita sudah mulai masuk ke sini. Nah, ini contoh soalnya. Ayo gunakan media query untuk menerapkan CSS yang berbeda menurut lebar perangkat. Oke, kita disuruh masuk ke style CSS. Oke, sini sudah saya sediakan ya. Bisa kecilin aja karena kita cuma menggunakan dua ini. Ini indeks. Untuk sementara kita tutup. Oke. Nah, di sini. Di sini suruh dikatakan jika lebar perangkat 1000 px atau kurang, terapkan CSS berikut ini ke tag H1 katanya. Nah, H1. Atau kita buat
Oke, ini sebagai contoh, sebagai contohnya kita menggunakan gambar yang baru ya, file yang baru. Kita coba dulu ke sini contoh, simpan dulu. Ini kita menggunakan ini, nanti kita menggunakan ini dulu, contoh dulu. Oh, contoh sudah ada, ataupun contoh 2, buat contoh 2 gitu ya. Save dulu. Nah, contoh 2 save. Oke, kita sudah punya ini. Kita buat contoh dulu ini, gambar ini seperti biasa HTML, tab aja. Oke, lanjut ya, kita buat ini kelas kelas HTML aja, kita buat HTML CSS. Nah, sini kita akan membuat contoh aja. Kita membuat H1 katanya di sini, dengan hello world aja, hello world. Oke, itu aja. Nah, jadi nanti kita menggunakan HTML ini aja, contoh 2 HTML. Oke. Nah, di stylenya kita tampilkan di sini aja, style. Nah, style. Nah, di sini aja, di dalam headernya nanti kita buat untuk defaultnya itu H1 ya. H1 kita buat warna warnanya warna merah dulu. Oke. Nah, ini default. Kita buka dulu browsernya. Localhost kelas H. Nah, ini kan punya kita awal. Kita menggunakan contoh 2.html. Oke. Nah, ini kan warna merah. Kalau kita geser-geser pun masih berwarna merah. Oke. Nah, kita akan menggunakan max width-nya ya. Kita menggunakan max width. Nah, sini. Oke. Kita menggunakan sini, kita tambahkan ya. Saya buat itu dulu. Command line-nya ini tambahan break point 100. Oh, max width. Max width-nya ini 1000 px. Oke. 1000 px. Oke, sini kita tambahkan add ya, media. Oke, otomatis dah dalam kurung, buka kurung kerawal. Nah, di sini kondisinya nih. Kondisinya apa sih? Ini kan katanya max. Max width. Tab aja langsung apa? 1000 px. Nah, waktu media px itu 1000, dia akan berubah warna. Jadi kita menggunakan media tag H1 ini berubah warna. Jadi warnanya color warna blue gitu. Oke. Nah, ini contohnya dulu. Oke, kita refresh. Nah, jadi kalau seandainya max width-nya itu, nah, jadi otomatis berubah. Ini bisa kita lihat. Nah, kalau mau melihat di sini, ini kayaknya medianya enggak kelihatan, atau menggunakan di sini ya. Saya lupa juga. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, responnya berubah. Kalau seandainya 1000 nanti 1000 merah jadi tuh. Oke. Sini 1000. Nah, di sini diperhatiin. Jadi bisa oke. Setelah ini kita menggunakan breakpoint ya. Kita tambahkan breakpoint ke tambahkan breakpoint max
max width-nya 1000 berapa? 670 ya. Kita uji coba. Max width 670 px. Nah, kita coba aja dulu, nggak masalah. Nah, di sini kita rubah ya langsung. Tadi ini katanya di sini 1000 px, di sini dikatakan 670 px. Jadi tambahkan aja medianya. Media, oke, kondisinya apa? Max width juga katanya, max width 670 px. Oke, H1 dalam kurung, warnanya apa? Green katanya. Oke. Katanya green. Kita refresh. Coba lagi. Oh, tidak berubah. Oh, sini. Tadi nggak berubah itunya karena kita nggak matiin dulu dia. Oke. Untuk dicoba dia harus di refresh dulu, keluar dulu dari sini, dari penggunaan ini. Di refresh dulu baru kita menggunakan ini. Kalau di sini nggak mau dia. Jadi nggak usah pakai ini, kita pakai di sini aja. Nah, dia akan berubah. Jadi di sini ada di sini pun ada kelihatan di sini tadi ya. Ukurannya berubah. Oke, masalah ini selesai. Kita lanjut. Nah, layout dengan media query juga. Nah, di sini dalam pelajaran sebelumnya kita belajar cara menggantikan warna teks berdasarkan lebar perangkat. Sekarang mari kita pelajari mengubah layout tata letak. Ini sudah kita menggunakan ini kita menggunakan tata layoutnya dulu. Oke, kita mengubah kemarin ada gambar 4 biji itu. Nah, jadi kita akan menggunakan media itu juga nanti. Nah, jadi ini masih contoh, yang masih contoh kedua. Kita coba dulu. Nah, di sini kita memiliki satu baris ya dengan 4 kotak. Jadi nanti kita akan kecilkan, kita gunakan seperti ini dengan itemnya 50% gitu. Oke, kita coba dulu. Nah, kita coba dulu dia di sini di bawah hello world aja, atau si hello world ini kita hapus aja dulu, nggak usah lagi kita gunakan. Nah, ini masih contoh ya, tuh kita hapus aja dulu. Kita mau simpan atau kita buat contoh ketiga aja. Simpan contoh 3. Simpan dulu sama kayak tadi awal, HTML CSS-nya kelas HTML CSS. Oke, sini stylenya ya, style tab, nah gitu aja. Isinya apa nanti. Nah, di dalam ini kita tentukan dulu bodinya itu, kita buat div ya, div container ya. Nah, kita buat dulu penampungnya, divisinya. Nanti kita akan menentukan perangkatnya itu, ya, media. Oke, di sini kita menggunakan 4 div ya, div item. Nah, di sini kalau di sini memang nggak ada, jadi kita buat inisiatif sendiri aja. Ada div, ada 4 div nanti. Kok tinggal ini, tinggal kita masukkan isinya. Div ini apa namanya, div dengan kelas item box ya, item box dengan ya
item box. Jadi ada 4, ada disuruh ada 4 ya, 1 2 3 4. Jadi ada 4 ini nanti jadinya kita kerja. Nah, ada 4, 1 2 3 4. Nah, masing-masing ini ada warnanya. Kita buat warna dulu. Ini warna green ya. Di sini warna yellow. Nah, ini pakai spasi ya, bukan pakai straight. Spasi itu menandakan ada 2 kelas namanya di sini. Di sini yellow, di sini merah, di sini biru. Oke. Nah, di sini kan kita masih, kalau kita jalankan nggak ada apa-apanya nih, belum ada warna atau apa. Jadi kita jalankan di sini. Coba dulu di sini. Ini contoh 3.html. Kalau kita jalankan blank, tapi di dalam ini ada isinya. Nah, ada div ya, ada 3 div tadi. Nah, kita tentukan dulu warnanya di sini. Tentukan dulu si kontainernya ini. Kita tentukan dulu marginnya aja. Margin itu ya, kan tahu sendiri kan margin kiri-kiri kanan itu. Kalau nggak kita tentukan nanti melebar ke sampingnya, habis rata ke kiri. Jadi kita nanti ada simpankan space ya di antara sini. Oke. Kita tentukan dulu si item ya, si item ini. Itemnya dot item. Itemnya ini masing-masing ini ya, kita tentukan lebarnya dulu 25%. Nah, ini 25%. Kita rata kirikan, left aja ya, kirikan. Oke. Nah, di dalam ini kan, di dalam ini ada item box lagi ya. Kita gunakan item box untuk menentukan CSS-nya. Nah, item box ini kita tentukan height ya, lebar tingginya berapa, 100 px saja kita buat. Oke. Nah, margin bottomnya, margin di bawah kita tambahkan 20 px saja. Oke. Nah, kalau kita jalankan ini belum ada apa-apanya ya, kosong. Makanya untuk membedakan ini kita buat warna dulu. Nah, kalau si apa tadi yellow, green dulu, ini kita copy aja. Kalau green itu warnanya apa, color kita buat ya, color green. Oke, kalau kita save, kalau kita jalankan, belum ada. Salah, bukan color tapi background color ya. Background color itu green. Nah, gitu. Kita tentukan lagi si yellow-nya, warnanya di background color yellow. Oke, kita tentukan juga ini, kita save, kita jalankan, otomatis ada dia. Kita jalankan lagi si warna merah, background colornya red, dan satu lagi blue, biru, blue. Ini warnanya background color blue. Oke. Nah, kalau kita jalan ini udah ada 4 nih. Nah, kalau saya geser ini, nah, dia otomatis besar kecil. Nah, saya kan nggak mau seperti ini. Saya pengennya waktu dia ukuran seberapa misalnya itu, dia ke bawah nih, cuma 2 di atas tuh, 2 di bawah gitu. Nah, jadi di sini kita gunakan media yang media queries tadi. Media
dalam kurung kondisinya apa, dan di sini tempat kerjanya. Nah, kondisinya apa? Di sini kan sudah di di sini suruh 50% katanya. Jika maksud sini maksudnya kita menggunakan maksudnya itu 1000 px. Nah, nggak ada tanda koma ya, titik koma ya, nggak ada di sini, jadi nggak ada apa-apa. Kita gunakan di sini. Nah, ini kita tentukan si itemnya itu. Ya, dia ini si item nih. Tadi kan 25% dia. Nah, kita ganti jadi ini 25%, kita ganti dengan 50%. Jadi sudah katakan seperti ini kan. Nah, setelah itu kita tentukan 67. Jadi sama aja, kita copy aja ini. Nah, di sini sudah tambahkan 750. Nah, tapi digantikan dengan 100%. Kenapa 100%? Nanti ukurannya satu baris. Oke. Untuk ini sudah jalan nih. Kita digunakan dulu. Kita refresh, baru besar aja. Nah, gitu. Jadi bisa diperhatiin. Tunggu, saya inspect elemen. Nah, di sini ada tulisan nih. Kalau 1000 ya, ini kan masih di atas 1000, masih 4. Nah, 1000 atau 1000 dia akan turun jadi 2. Nah gitu. Jadi pas 750. Nah, 750. Oh, sini nggak kelihatan lagi ya. Oh, ada nih. Oke, 750. Jadi satu baris itu. Oke lah. Contoh 2 selesai. Kita lanjut. Nah, kita menggunakan box sizing, namanya sizing. Kita masih menggunakan contoh kedua juga nanti, contoh ketiga juga nanti setelah ini. Di sini kita tentukan dulu space-nya, box sizing namanya. Oke, dengan seperti ini contohnya, kita lanjut aja. Nah, cara kerja box sizing ini dengan mengatur properti box sizing ke border box. Width-nya itu sebuah elemen yang menyertakan padding dan border. Karena itu elemen tidak akan pecah ketika Anda menambahkan padding atau border. Nah, gitu. Nah, jadi ada di sampingnya nanti. Oke, lanjut aja dulu nanti. Biasanya lebih enak kita mengertinya tuh pas ada codingannya. Oke, sini mengarahkan CSS ke semua elemen. Nah, kemarin kayaknya ada yang bertanya masalah ini, kenapa nggak menggunakan bintang aja Pak? Nah, di sini kita coba menggunakan bintang ya. Oke, menerapkan box sizing dengan border box namanya. Oke, lanjut aja. Nah, ini contoh soalnya. Kita masih menggunakan si contoh 3 ini ya. Kita gunakan 4 gambar tadi. Nah, di sini di awal-awal kita tambahkan dulu si bintang tadi itu. Bintang. Nah, bintangnya itu box sizing namanya. Box. Oke, ada dengan border box. Oke, di sini kita gunakan ini. Oke. Nah, di item itu di item ini kita akan menambahkan beberapa ya, kayak padding. Di sini sudah tambahkan ya, padding left katanya, padding left 15 px dan padding right itu 15 px juga. Oke. Nah, karena kita telah menerapkan padding ke item, layout untuk desktop dan tablet tidak diposisikan dengan benar. Mari perbaiki dengan box sizing. Oke. Nah, sini sudah diterapkan ke semua box sizing ya. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, kita refresh dulu. Ini masih ada gambar itu. Oke, kita copy aja, kita pastein sini. Nah, jadi ada
space dia. Jadi kalau seandainya kita ini oke, seperti itu. Oke lah, nanti coba-coba sendiri aja, kita lanjut aja lagi. Oke, membuat halaman yang responsif. Nah, di sini sepertinya sudah menggunakan hasil kerja kita yang di CSS2. Oke, kita lanjut. Nah, viewport. Nah, jadi sini sebelum kita menggunakan A itu, kita harus menggunakan metanya dulu. Meta viewport namanya. Oke. Nanti kita tambahkan ini. Di sini tidak media queries-nya nanti tidak akan berfungsi dengan baik di tablet dan smartphone. Anda tidak perlu mengingat isi viewport. Jika Anda lupa, tinggal dicari saja di Google. Jadi bisa gitu ya. Jadi bagi yang masih kerjanya nggak pakai localhost, coba diusahakan pakai localhost exam biar sama-sama kita ini kerja. Nah, kita persiapkan ini yang responsif. Kemarin kan masih 1170. Nah, kita rubah jadi 100% weight-nya. Oke, kita uji coba lagi nanti. Nah, ini contoh 4 sudah mulai ya. Kita tambahkan ini kita keluar. Nah, di sini kita masuk ke indeks. Ini yang HTML 2 ya kemarin. Atau nggak apalah, lanjut aja. Oke, nggak apa. Ini sebagai pembelajaran kita lanjut ya. Yang bagi yang udah pernah buat ini, di copy paste lagi di folder baru, buat HTML 3 gitu, biar ada pertinggal untuk kalian di HTML 2 nya. Mungkin ada editing nanti mau belajar, bisa belajar ke kalian. Nah, di sini kita menggunakan viewport ya, katanya di suruh tambah di heading. Nah, di sini di head. Jadi kita tambahkan meta. Nah, tinggal meta tab gitu ya. Nah, di sini suruh tambahin ini nggak usah tambahin, suruh tambah name-nya apa, viewport ya, kontennya apa, content tab, with device. Kalau bisa, kalau nggak ngerti itu kalian ketik aja di Google, banyak tuh. Initial scale sama dengan 1.0. Udah gitu aja. Kalau dijalankan nggak ada pengaruh apa-apa. Biasanya untuk device saja. Oh, ini ada beberapa salah nih. Device, device sama dengan device sama dengan with. Oke, save. Nah, ini suruh terapkan CSS berikut ke semua elemen. Oke. Kita tambahkan di style CSS. Nah, ini kan sudah ada semua nih. Kita tambahkan di paling atas saja. Oke, kayak tadi bintang. Nah, sini tambah box sizingnya. Ini sebagai border box. Simpan. Oke, selesai. Mari kita buat konten agar memiliki lebarnya yang berbeda sesuai perangkat. Nah, kita hapus ini 100 px yang px kemarin. Ini kita hapus, ganti dengan 100%. Nah, oke. Selesai punya kita. Oke, kita sudah masuk ke ini. Nah, kita HTML 2, refresh. Nah, sudah ada ini. Nah, jadi 100% udah ada. Oke, lanjut. Kita akan memuat responsif CSS.
Oke, kita akan membuat satu kemarin style CSS, kita buat responsive CSS. Pisah dari yang itu biar gampang lihatnya. Oke, lebar halaman bagian pelajaran. Di sini kita akan membuat listen data yang kemarin, yang gambar itu 50% ya, kita buat tadi agar bisa turun ke bawah. Coba di sini kita uji coba. Sepertinya di sini gambar ini tertimpa kayaknya. Oh iya. Nah, kalau kita buat nih gambar ini agak gitu. Oke ya. Nanti kita akan coba dia nanti turun ke bawah gambar ini. Kita coba. Oke. Di sini katanya di responsive, kita tambahkan new save responsive.css. Nah, kita main di sini. Berarti stylenya ini kayaknya nggak main dulu kayaknya. Oke, style ini. Nah, jadi di index ini kita tambahkan lagi. Ini kan kemarin udah kita tambahkan, jadi tinggal tambahkan lagi link. Ini hapus saja. Tipenya apa? Ini responsive.css. Oke. Susah kecil suara nih. Simpan, keluar aja. Nah, kita masuk ke responsive katanya. Tambahkan media query perangkat dengan lebar 1000 px atau kurang. Nah, 1000 px katanya. Container. Max width. Sini kita tambahkan ya media. Kondisinya apa? Kondisinya di sini max width katanya 1000 px. Oke. Sini kita tambahkan apa sih katanya? Tambahkan media query untuk perangkat 1000 atau kurang. Oke, di sini suruh tambahkan si listen katanya. Listen. Nah, listen. Hati-hati dalam penulisan mungkin ada kesalahan, nanti mungkin dia nggak jalan ya. Sini suruh tambahkan lebarnya 50%. Oke, dan margin bawahnya, margin bottom 50 px. Oke, kalau kita refresh, kalau kita jalankan, kayak habis itu apa lagi nih? Ini layout table terlihat lebih baik hanya dengan 2 listen dalam satu baris. Tetapi kita masih punya masalah berikut ini. Latar belakangnya sebenarnya mengisi bagian listen. Oke, ini berarti setelah ini kalau kita refresh, nah ini, nah jadi sudah ke bawah ya. Nah jadi yang dikatakan tadi, ini yang hitam tadi nih, si hitam tadi nih, dia masih punya yang tadi, jadi dia nggak nurun ke bawah, jadi kan agak rancu jadinya. Nah, oke, kita coba lagi nanti setelah ini, lanjut aja. Nah, ini memperbaiki latar belakang tadi, yang di belakang tadi itu. Nah, kita akan menggunakan tinggi dari elemen lebarnya. Oke, yang sebelumnya itu ditetapkan 500 px ya, wrapper ya. Oke, dipelajari ini mau agar height-nya dari listen wrappernya. Oke, kita uji coba aja nanti setelah ini.
Setelah itu memperbaiki layoutnya juga, float dan elemen index. Nah, di sini. Secara default suatu elemen ditentukan oleh turunannya, namun berbeda jika semua elemen turunan diberikan CSS property float. Dalam skenario ini, height induk akan menjadi 0. Ini karena elemen yang diberi float tidak akan mempengaruhi induknya. Jadi hati-hati dalam bermain CSS. Ini sudah mulai ke tahap menengah ya. Jadi kita akan menghapus floatnya dengan cara kita buat clear nanti. Nah, clear ini kelas clear. Nantilah kita lihat aja di sininya, di programnya dengan menggunakan clear left. Oke, kita coba aja. Daripada bingung-bingung, lebih enak kita langsung ngoding. Oke, ini suruh style CSS katanya. Style CSS kita masuk di sini. Style sheet. Di sini suruh hapus. Bukan di responsive ya. Style sheet katanya. Di sini style. Kita akan buat namanya. Nah, di sini suruh cari hapus CSS berikut dari lesson wrapper katanya. Lesson wrapper. Cari aja. Nah, di sini. Height-nya disuruh hapus ya. Hapus tab. Nah. Terus jika elemen turunan berikut menerapkan float, maka height elemen induk tidak akan beradaptasi ke height turunannya. Mari kita perbaiki. Nah, di bawah listen ya, di bawah listen keempat tambahkan tag div kosong dengan kelas clear. Nah, jadi kita masuk ke index di bawah listen ini paling bawah. Nah, ini kita tambahkan div clear tab. Kalau nggak salah seperti itu. Saya saja. Itu kita terapkan CSS berikut. Buat CSS ya, di stylenya ini suruh tambahkan. Jadi kita tambahkan paling bawah aja. Ini clear. Suruh tambahkan floatnya. Clear. Oke, ada clear. Clear. Left katanya. Oke, untuk membetakan float. Oke, selesai ya. Kita uji coba. Skripnya udah pas tadi. Oke. Kita refresh. Oke, nggak ada apa-apa, aman. Nah, kalau kita seandainya ini, nah ini yang hitamnya ini turun ya. Oke ya. Nah, gitu. Nah, nanti kita ratakan, bagusin lagi nih. Yang penting yang hitamnya tadi udah ini kelihatan kan? Oke, lanjut. Contoh 6. Ada 5 lagi. Nah, layout smartphone ini. Layout smartphone-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan max width-nya 670 px ya. Nah, kita menggunakan ini aja. Nanti kita uji coba lagi. Nah, jadi seperti ini jadinya. 2 kolom akan 2 lagi. Dan ini akan jadi 1 gitu. 100%. Oke, mensejajarkan footer. Nah, footer nanti kita gunakan juga. Seandainya udah itu kita tengahkan gitu. Oke, contoh. Oke, 7. Nah, di sini ini dia. Oke. Di sini suruh pertama tambahkan media query smartphone-nya. Jadi kita masuk ke responsive CSS sini. Oke. Di
sini kita tambahkan untuk 1000 px. Oke, 1000 px. Tambahkan ini media, max width-nya itu 670 px. Oke, tempat kerjanya apa? Kita tentukan si lesson juga. Lesson itu width-nya 100%. Ya, gitu. Oke, suruh tentukan 100%. Sekarang setiap lesson semestinya sudah diajar secara vertikal ya. Untuk ini. Nah, untuk footernya suruh tambahkan footer di dalam 600 px. Berarti suruh tambahkan di sini footer ya. Footer aja, nggak ada pakai kelas. Footer itu. Suruh tambahkan apa itu, text alit katanya. Suruh center. Nah, itu. Oke, kita coba lagi. Cukup. Set di sini. Nah, jadi ini ada 4. Jadi nanti kalau seandainya ada 670, jadi dia turun. Dan ini ya, ini akan di tengah. Oke, kita coba ini. Ini masih belum. Si putarnya tadi. Nah, kalau 4, oke, ini belum turun ke tengah. Seandainya sudah 670. Oh, katanya belum. Ya, belum jalan berarti. Kita lihat apa yang salah. Listen with ada 100%. 100% ya, jangan px. Nah, di situ sudah ada kekeliruan. Banyak teman-teman kita yang keliru. Oke. Jadi sini oke ya, berubah dan dikatakan seperti itu. Si footernya di tengah-tengah. Nah, ini yang awalnya dia di sini, dia akan menengah. Oke, sini ya. Oke. Kita lanjut. Menyesuaikan tombol. Tombol. Kemarin kan tombolnya udah itu. Udah cantik lah kita kan. Nanti akan kita bagusin itu. Di sini kita akan menggunakan margin ya. Margin. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita masuk ke program. Oke, sini. Nah, di sini katanya semua petunjuk di bawah ini harus ditulis dalam media query smartphone. Nah, di sini katanya smartphone. Berarti kita masuk di sini. Oke. Terapkan CSS berikut ke BTN. Oke, di sini lebarnya 100%. Oke, jangan salah ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan nanti saya buat. Oke. BTN, habis itu gantikan Facebook katanya. Facebook itu margin bawah itu 10 px bukan 100% lah. 10 px bukan 10%. Oke, setelah itu terapkan CSS berikut ke top wrapper. Suruh tambah lagi top wrapper. Oke, top array pula ada. Top wrapper, ke tengahkan dulu teks A-nya. Center, bukan ke tengah, ke kiri, left. Habis itu padding atasnya 130 px. Oke, nggak ada lagi, selesai. Kita uji coba. Nah, di sini katanya CBTN ini. Oke. Ini sudah 100% lah. Oke, ini ke tengah. Top wrapper, kayaknya ada tulisan salah. Oh, enggak, betul lah. Kirain saya ke tengah. Kalau di tengah baru nanti. Oke, selesai ya. Kita lanjut aja. Membuat font size responsive. Jadi tulisan itu bisa besar, bisa kecil nanti. Kita buat juga di sini. Kan nggak mungkin kita di smartphone itu sebesar ini tulisannya. Nah, ini semuanya. Belajar codingan nih.
HP kan nggak mungkin sebesar ini juga, sebesar gaban. Oke, lanjut aja. Nah, kita sini kita rubah lagi style 9-nya, contoh 9-nya. Katanya di tablet juga, di sini juga di media ini. Oke, di sini suruh tambahkan H1 top wrapper katanya. Oh, di tablet nih. Nah, ini di tablet masuk ke sini. Berarti ini kita tambahkan aja di sini biar ngerti. Nah, di sini untuk tablet. Oke, dan ini untuk smartphone. Oke, kita simpan sini ya. Jadi kalau seandainya dibilangnya untuk tablet, udah kita buat tablet di sini. Tabletnya itu apa katanya? Kita terapkan top wrapper di H1 katanya. Oke, kita tambahkan font size-nya itu 32px dan H2 katanya. Oke, sudah ini kita tambahkan H2-nya. Top wrapper H2. Font size-nya itu 20px. Oke. Jadi setelah tablet selesai, mari kita sesuaikan untuk juga ukuran smartphone-nya. Jadi kita ukur ini smartphone ini. Apalagi suruh katanya top wrapper-nya juga. Top wrapper H1. Jadi ukurannya berapa? 24px. Font size 24px. Setelah itu disuruh tambahkan line height 36px. Selesai, suruh tambahkan ke P katanya. Sini top wrapper P. Ini kalau penulisan ini harus seperti kelas dulu baru P. Kalau seandainya kalau kita buat seperti ini, kalau P dulu mungkin ada nggak bisa dia. Coba nanti kalau itu dicoba aja. Seperti kayaknya nggak bisa itu. Memang harus gini penulisannya. Nah, sini adalah font size-nya itu 14px dan line itu 20px. Kita refresh. Oke. Nah, ini hurufnya ini besar kecil. Oke, besar ya. Oke lah. Oke ya, berarti udah sampai di sini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kita akan menangani layout ekstra besar. Nah, di sini ya, kita telah mempelajari cara menyesuaikan layout untuk perangkat kecil. Bagaimana cara perangkat berlayar ekstra besar. Misalnya komputer itu besar ya, sampai 2000px misalnya. Karena agak rancu aja nih ya. Misalnya seperti ini. Contoh. Nah, ini kalau saya refresh, nah, di gambar ini kan ini 100% nih. Kalau saya kecilin nih, gambar ini besar jadi ini saya kecilin layarnya bisa sampai ini kan jelek dah. Oke lah, kalau kita tadi kan ukuran kecil jadinya. Ukuran kecil kan lebih gimana gitu kan. Nah, kalau seandainya ukuran besar, di sini. Ini contohnya. Oke. Ini yang kita fix kan. Sini. Oke. Kita lanjut aja. Nah, sini seperti ini. Nah, nanti kita dengan max width kita akan paskan seperti itu. Nah, sini kita akan menggunakan max width-nya. Ya, di sini kita menggunakan di container nanti. Oke. Nah, di sini menggunakan max width. Oke. Di sini suruh buat di style sheet-nya.
kita sudah buat style aja ya, style aja. Jadi dimasuk ke container. Nah di sini ini maksud 100. Jadi kita tambahin aja max width-nya gitu. Jadi 170 px. Nah, kemarin kan width-nya seperti ini kan. Jadi kita tambahkan max width-nya. Jadi ini maksimal besarnya 1170 px. Seperti ini. Jadi kita jalankan, refresh. Nah jadi ya ukurannya sebesar itu jadinya. Jadi kalau seandainya kita besarin, nah cuma gambarnya aja nanti. Oke, yang lain sudah. Jadi kalau seandainya besarin 2 lagi itu. Oke, lanjut. Oke, contoh 10 selesai. Nah setelah ini kita akan membuat header responsive. Nah kita akan membuat tombol ini. Pas dia kegeser akan memunculkan gambar ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan menyembunyikan dan menampilkan elemen. Nah, kita akan membuat ini juga menggunakan FA bars ya, menggunakan FA bars. Oke. Setelah ini kita akan menampilkan dan memunculkan dia gitu. Kita coba lagi. Ini menggunakan media smartphone ya, 670. Oke, jadi kita akan display dia none dan akan display blokkan ke menu ikonnya. Oke, kita lanjut ngoding aja. Nah di sini katanya kan ada 3 ini. Nah jadi kita tambahkan 3 dulu. 3 ini sininya. Nah sini ada, ini kita matikan aja koneksinya. Jadi kita tambahkan add terbaru ini nya, tapi dengan kelas, tidak ada kelas ya. Kita buat sini pelajaran tadi ya. Habis itu yang tambah kedua matikan belajar. Oke. Nah jadi ada 3 menu, tapi ini ada box ya sebenarnya, ke bawah dia. Nah jadi kita maunya ke samping. Kita buatkan ke samping dulu. Kita perbaharui CSS nya. Berarti ini di header right ya. Header right ini kita ubah ini dia. Header right si A kita buat floatnya, float jadi live. Oke, simpan. Sudah kita refresh. Nah ke sini. Nah ini kan ada semuanya dikatakan nih. Jadi kita rubah dulu ini hovernya ini menjadi A itu. Nah jadi seperti ini. Jadi ada kekeliruan di CSS pertama. Jadi pas di ini ada bawah gini. Oke. Kita akan munculkan ini di sini, munculkan dia. Kita tambahkan di sini, katakan di bawah div left, di bawah sini. Sini ada span dengan kelas FA. Itu ada FA bars, menu icon katanya. Nah di sini muncul dia nanti di sini. Nah kalau kita refresh, oh belum. Oh ada kesalahan di sini nih kayaknya. Berarti nggak apa, nanti aja kita lihat. Menu ikonnya di sini disuruh tambahkan menu style di bawah ini. Di right ini kita tambahkan aja menu ikon. Tempat kerjanya itu warna putih. Flatnya ada ke kanan, right ya. Habis itu ke ini nggak kelihatan, saya tampilkan di ini.
dengan font size-nya itu 25px. Padding ya, pakai padding ini. Atas bawahnya itu 21px, kiri kanannya 0. Itu kita displaykan none, hilangkan. Nah di sini apakah sudah keluar? Nah, sudah kayaknya. Oh, ini ada beberapa yang error ya, katanya pas saya refresh ada error. Tadi hilang. Mungkin di sini ada beberapa yang di display none-nya ini. Saya ada kekeliruan di sini. Di sini menu ikonnya ini. Nah, kalau menu ikonnya ini displaynya langsung di disable. Seandainya selalu saya matikan di sini, dia akan hilang. Ini ada pengaruh di FA ini, FA bars ini. Jadi kalau mau kita buat seperti itu, kita coba ininya, menu ikonnya ini ke sini, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita refresh, oh enggak juga. Jadi permasalahannya itu di sini. Oke, ini kita menggunakan ini icon ini, atau nanti kita buat gambar baru aja, nggak usah pakai si FA ini. Ada pengaruh di sini. Oke, kita uji coba lagi, langsung aja. Ini katanya terakan display none udah. Nah di sini kita tentukan di smartphone-nya ya, kita hilangkan display none di header right-nya. Oke, di sini di responsif ya, header right. Kita tambahkan berarti 670 di sini header right, header right. Oke, itu display none. Kita matikan dan kita munculkan si menu ikonnya, menu icon. Nah, jadi ini ada miss tadi di antara FA nya. Tinggal apa, untuk pembelajaran kita buat aja dulu. Nah ini display block, munculkan itu. Oke, kita uji coba. Ini sebenarnya ini hilang nih, hilang nih, ada kekeliruan nih. Nah sini kan ini masih gambarnya tablet, pas di ini, nah gitu, dia muncul ini. Nanti ini sebenarnya hilang nih, ini ada kekeliruan di FA nya nih. Nanti kita menggunakan cara sendiri aja. Ini intinya sudah keluar. Nah jadi yang tadinya hilang ini keluar. Nah nanti kita pertemuan di keempat, kita bisa klik ini, bisa turun ke bawah, itu ada CSS yang terbaru lagi. Oke lah, terima kasih semuanya. Sekian aja, udah menonton YouTube ini. Ada informasi apa, komen di grup aja. Oke, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.